Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa araja bihi ilas samawatil ula liyuriyahu min ayatihil kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dzakirin wa dzakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a apatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha id yaghsha sidrul tama yaghsha ma zabal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa jaa bi taslimin dahabi mumtali'in hikmatan wa imanan fa afraghahu bis sadri summa baqlahu summa akhadha bi yadihi ila samai dunya. Wa qala al-musalli yunaji rabbahu amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para asatid, para muallim, para murabbi, wabilaula sahibul awqad, Pak Ustadz Andri, dan wabilaula sahibul fadilah, sahibul maqam, Bapak Kiai Haji Bapak Wahfiuddin dan reng-rengan hadirin hadirat, ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Qudrat iradat Allah taksiskan pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan menuju zat yang maha mulia. Mudah-mudahan karunia yang termulia, teragung, teristimewa Allah kocorkan untuk kita semua pada saat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberkahkan kesehatan, diberkahkan usia, diberkahkan rizki yang halal, diberkahkan putra putri soleh solihah berakhlakul karimah, dan diberkahkan keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah, dan berkah maqasid kita dohir dan batin dunia sampai akhirat nanti. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah kasihkan buat kita, Allah berikan buat kita, dan Allah izinkan buat kita pada saat yang mulia ini. Mari kita lihat dengan kacamata iman, Islam, ihsan, bahwa pemberian Allah pada saat yang mulia ini, kita dikumpulkan berjamaah dan kita diberkumpulkan berzikir pada Allah, dan kita dikumpulkan untuk menemui Allah. Ini hakikatnya adalah kasih sayangnya. Allah menghendaki bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah memberikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mengenalkan dirinya, untuk supaya makrifat bapak pada Allah dan kehendak Allah juga. Ini yang sangat dahsyat kalau kita lihat dengan perspektif keimanan, keislaman, keihsanan. Maka yang Allah berikan kepada kita adalah pemberian yang tak terhingga, yaitu zikrullahi akbar. Ingatnya seorang hamba kepada Allah akbar. Hakikatnya ingatnya Allah pada hamba akbar, tak terhingga. Mudah-mudahan zikir yang Allah berikan kepada kita sengaja Allah supaya Bapak menemui Allah, sengaja Allah supaya Bapak mi'raj pada Allah, sengaja Allah supaya Bapak musyahadah menuju Allah. Alhamdulillah adalah nikmat tak terbang, nikmat tak terhingga. Karena zikrullah adalah seagung-agung pemberian yang Allah berikan kepada hamba. Maka dalam kitab Anwarul Qudsiyah ini, dulu saya dikasih dari beliau, Anwarul Qudsiyah Talbisu Iblis, yang beliau kasihkan. Lalu kitab Sirrul Asrar Miftahus Sudur itu disusul 2 bulan kemudian, yaitu kitab Talbisu Iblis, rekayasa tipuan-tipuan iblis. Nah, ini dari kitab yang beliau miliki, lalu dikasihkan. Hampir semua para wakil talqin beliau dikasihkan. Maka di dalam halaman 35, maka ulama ubillah bersabda, wa azma'u ala umdatat tariqi al-iksaru min dzikrillahi azza wa jalla. Wa ajma'u, dan telah sepakat semua kumpulan para ulama. Ulama di sini ajma'unya ulama sufi, ulama thariqah. Anna umdatat tariqi, sesungguhnya pokok ataupun tiang dalam thariqah al-iksaru min dzikrillahi azza wa jalla, yaitu memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta la yakuna lil muridi suglun illa bihi wahdah, sehingga tidak ada bagi murid kegiatan yang pokok bagi murid, suglun, yaitu kesibukan illa bihi wahdah, kecuali dengan memperbanyak ingat zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, dan telah sepakat para ulama ubillah, ulama usufi, ulama thariqah. Ini maaf ya, saya bacakan ini untuk memotivasi bapak-bapak kita semua.
keagungan yang Bapak amalkan tadi, keagungan yang Bapak hidupkan dalam hati Bapak. Inna dzikra mansurul wilayati ay maksumun ay marsumum minallahi lil abdi bil wilayati. Ini inna dzikra, sesungguhnya zikir, mansurul wilayati, bisluitnya kewalian. Tapi jangan ngaku ya, ini kasih sayang Allah, mudah-mudahan Allah berikan, amin. Kalau Bapak mempertanyakan apa sih unggulnya zikir, bagaimana keadaan zikir kita misalnya, tatkala masuk Bapak ke ruang gerak ikhlas, khalisom min nafsihi, zikir yang diucapkan Bapak, zikir yang diucapkan Ibu itu memberikan kasih sayang kepada Allah, bahwa Bapak pada detik itu, menit itu, dengan zikir penuh dengan keikhlasan, mansurul wilayati, mendapatkan bisluit kewalian dari Allah, kasih sayang Allah. Gak boleh tapi ngaku, kecuali wali kota boleh, gak apa-apa. Wali kukun boleh, wali mujibir boleh, wali kelas boleh. Ini yang sangat sensitif. Hanya hati syukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa ihsanillah, yang datang dari kebaikan Allah, bukan dari kehebatan hamba, kasih sayang Allah. Maka inna dzikra mansurul wilayati ay marsumum minallahi lil abdi bil wilayati. Nah, maka dikokohkan lagi, dikuatkan, tegasnya, marsumun, keresmian, minallahi, dari Allah, lil abdi, bagi hamba, bil wilayati, mendapatkan kualitas kewalian dengan anugerah fadl dan rahmat Allah ya. Mudah-mudahan Allah tetapkan, amin. Satu, kamarosimi mulukid dunya bil wadhaifi, seperti bisluit memberikan bisluit raja dunia dengan memberikan tugas-tugas kepada yang dipilih oleh raja itu sendiri. Itulah dzikrullahi akbar. Nikmatilah kasih sayang Allah. Paman wuppiko lidawami dzikrillahi ta'ala u'tiya al-marsuma. Paman wuppiko, barang siapa diberi taufik, lidawami dzikrillahi ta'ala, untuk mendawamkan, mengkontinyukan, mengamankan, mengamalkan dzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Bapak terus beramal, terus mudawamah, sehingga merasa lezatnya mengingat Allah, itulah faqad utiya al-marsuma, nyata telah mendapatkan al-marsuma, keresmian bisluit yang Allah tetapkan untuk Bapak dan Ibu, amin. Itulah walillahi, dan karena Allah, bi annahu, sesungguhnya orang yang diberi taufik ataupun wuffiko, diberi taufik, diberi pertolongan, bi annahu, sesungguhnya orang yang dikasih wuffiko, orang yang dikasih wuffiko lidawami dzikrillahi ta'ala, waliyullahi azza wa jalla, maka orang itu adalah wali Allah azza wa jalla. Wa may yuslabu anid dzikri faqad uzila anil wilayati, dan barang siapa yang tiba-tiba dicabut dari dzikir pada Allah, yang biasanya senang menakiban jadi benci, yang biasanya senang khotaman jadi benci, yang biasanya sering mengucapkan zikrullah la ilaha. Kenapa hati ini jadi sama sekali enggak suka
merasa yang lain-lain, maka wa may yuslabu ani dzikri, barang siapa yang dicabut ani dzikri, dari dzikir, dari ucapan dzikir, dari ingatan dzikir, dari merasakan dzikir, maka faqad uzila anil wilayati, nyata telah dicabut dari wilayah kewalian. Itulah dzikrullahi akbar. Pada siapa? Rahasia Allah. Wah, nggak mungkin zaman sekarang kan zaman milenial, zaman modern, nggak mungkin dengan zikir menjadi wali dengan itu. Kalau Bapak sampai nggak mungkin itu membekas dalam hati menjadi iktikad dan keyakinan, maka Bapak telah cedera akidah tauhidnya. Kenapa? Karena perbuatan Allah dulu kuasa Allah, karena qadim Allah. Sekarang maha kuasa Allah, nanti pun maha kuasa Allah. Karena yang ada di sisi Allah, dalam kehendak Allah, qadim dan baqo. Itu tauhidnya. Jadi kalau Bapak bersikeras tetap tidak merasakan bahwa yang mengingat Allah itu dianggap nggak mungkin, nggak ada kemuliaannya, nggak ada, sampai saking bencinya merasakan bahwa tetap itu dituding dengan yang lain-lain, maka itu namanya menentang ayat Allah. Yaf'alullahu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Berbuat Allah sekehendaknya dan menghukumi Allah sekehendaknya dalam segala saat, dalam segala sesuatu. Maka oleh karena itu, tatkala Bapak Allah berikan dzikir kepada Bapak, Allah memberikan lisan Bapak baca Quran, baca sholawat, lihatlah dengan kacamata makrifat. Jangan sia-siakan, tangkap itu adalah maksud Allah, menghendaki Allah kebaikan untuk Bapak, kebaikan untuk Ibu. Itu adalah kacamata yang disertai fi'lul qalbi ma'rifatullah. Gerak hati Bapak adalah makrifat kepada Allah. Tidak melihat hebatnya kita, tidak melihat kuatnya kita, tidak melihat segala sesuatu yang ada dalam kita, tapi yang kita lihat adalah musyahadah, melihat hakikat di dalam segala sesuatu adalah kasih sayang Allah, pemberian Allah. La ilaha illallah. Itu diantaranya. Wahai ikhwan wal akhwat, mudah-mudahan Allah memberikan selama-lamanya, mengabadikan kalimahnya untuk kita semua. Nah, kedua, dalam kitab Iqanul Himam, syarah hikam, diantaranya Allah berfirman, la yasha'ani as-samawati wal ardh, tidak mencukupi bagiku langitku dan bumiku, wa wasa'ani qalbul mu'min, tapi cukuplah bagiku hati orang yang iman padaku. Dalam arti mencukupi bukan setara, maksudnya bukan Allah sama dengan makhluk, bukan arti dalam musabbihah, bukan arti dalam mujassimah, tapi itu dalam arti Allah berkehendak mengagungkan hambanya, yang posisi di hamba dikasih hati untuk menemui Allah. Hanya dengan ruang gerak yang ada di hati, maka Bapak layak menemui Allah dan layak bersimpuh di haribaan Allah dengan seagung-agung kasih sayang Allah. Itulah dzikrullahi akbar isinya. Itulah. Yang kedua, yang kedua yaitu orang dikasih dzikir supaya mempersenjatai dirinya dengan dzikir dari hanyutnya godaan, gesekan, rayuan, tipuan,
syaiton dan nafsu. Maka dengan zikir mudah-mudahan godaan syaiton dan nafsu tetap Bapak akan terselamatkan sepanjang Bapak bersama mengingat Allah. Wa qalu az-zikru saiful muridin. Dan telah sepakat, wa qalu telah berbicara para ulama-ulama sufi. Apa? Az-zikru, zikir itu saiful muridin, pedangnya para murid. Yuqatiluna a'da'ahum minal jinni wal insi. Para murid membunuh musuh-musuhnya dari golongan jin dan manusia, yaitu dengan zikrullah. Maksudnya membunuh itu apa? Menyelamatkan hati Bapak tetap utuh menuju hadirat Allah dengan rayuan manisnya duniawi, dengan rayuan segala bentuk untuk memperlihatkan hebatnya diri, kuatnya diri, dan untuk kelompok, untuk personal, tapi digoda dengan bermacam rayuan tipu daya syaiton dari kalangan jin dan syaiton dari kalangan manusia. Maka tetap hamba yang dikasih dzikir pada Allah selalu menghidupkan hatinya mengingat Allah. La ilaha illallah. Itu selamat tatkala gonjang ganjing, karena dzikir untuk menyelamatkan kita hidup di alam mulki, ingin selamat di alam mulki dari gangguan yang pro ataupun yang kontra. Lalu dengan dzikir kita ingin selamat sampai ke alam malakut dari rayuan yang halus, dari wilayah nafsu malakutiyah, syaiton malakutiyah. Tetap kita ingin selamat. Nah, terus sampai di Jabarut. Sampai di Jabarut pun kita ingin selamat, karena di Jabarut masih ada syaiton di Jabarut. Kita ingin selamat sampai menuju lahutiyah hadiratul qudsi Allah azza wa jalla. La ilaha illallah. Nah, maka dzikir diamalkan secara khusus dinamakan secara thariqah, secara umum ya secara tabaruk bil am. Maka kalau secara umum yang keluar dari lisan-lisan min afwahil am, keluar dari lisan yang secara umum, kalau Bapak selalu merasakan, mengingat sampai muraqabah musyahadah, maka apa yang keluar dari bibir Bapak, dari bibir Ibu, maka insya Allah yang keluar adalah min afwahir rijal, yang keluar dari lisan-lisan pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Min afwahir rijal ini yang terus hatinya berangkat menuju hadirat Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka hikmatul kalimah, hikmah yang sempurna la ilaha illallah yang diucapkan dengan min afwahir rijal. Biha, dengan mengucapkannya Bapak kepada la ilaha yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah Bapak sampai ke mana? Sampai ke malakut, sampai ke Jabarut, bahkan melebihi itu, sampailah ke hadiratul qudsi, hadirat Allah azza wa jalla. La ilaha illallah. Itulah biha, dengan selalu Bapak mengucapkan, mengingatkan, merasakan, sampai ucapan Bapak dari ucapan yang disertai qalbun, yaitu mahalul ma'rifat, naik kepada apa? Ruh, mahalul mahabbah. Dari ruh ningkat lagi ucapan Bapak sampai ke sir. Apa sir? Mahalul musyahadah, tempat musyahadah. Maka tat Bapak sudah sampai kepada mahalul musyahadah,
ucapan Bapak, sir Bapak hidup di sana, maka Bapak sampailah di hadapan Allah Azza wa Jalla, sampai di sisi Allah yang Maha Kuasa. Fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, di sisi Allah yang didambakan, yang dirindukan, di sisi Allah yang Maha Kuasa segala-galanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, amin. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua dengan fadl dan rahmatnya. Maka kalau Allah sudah berkehendak mau mengasihi, Allah tidak mendiskriminasi orang. Allah tidak memilih dalam arti bagaimana bangsanya, bagaimana tadi latar belakangnya. Kalau Allah sudah menghendaki, maka berlakulah bagi orang bodoh pun, berlakulah bagi si papa, berlakulah bagi si miskin, berlakulah bagi si kaya, berlakulah bagi si pintar. Jadi dengan kasih sayang Allah tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Dengan kasih sayang Allah tidak satu pun bisa dihalangi dan bisa diintervensi. Maka itulah kehendak Allah yang maha segala-galanya. Yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in syahid. Wallahu bikulli syai'in alim, dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu Bapak di tempat yang mulia ini sedang belajar dan terus belajar. Dengan melalui kasih sayang Allah yang tak terhingga ini, mudah-mudahan Allah berkahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan Allah berkahkan Al-Mukarram wal Muhtaram, pembimbing Bapak di tempat yang mulia ini, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram, murabbi ruhina, pembimbing ruh Bapak dalam setiap saat. Apa yang disampaikan oleh Syekhul Mursyid dititipkan kepada beliau, disampaikan lagi kepada Bapak, dan mudah-mudahan itu terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Amin. Kasih sayang Allah. Kata pangarsa Abah, euy bager, lamun ningali silsilah, lamun ningali sanad, kadenya ulah nempok paralon atawa gomonga. Paham Pak, itu bahasa Sunda. Jangan lihat bambu ataupun paralonnya, tapi lihatlah apa yang dikocorkannya. Yang dikocorkan oleh beliau Bapak Kiai Haji Wafiuddin kepada kita semua yang ada di tempat yang mulia ini, itulah yang dikocorkan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Ma saballahu fi sadri illa sababtuhu fi sadri Abi Bakrin. Tidak Allah kocorkan kepada dadaku, melainkan aku pun juga kocorkan kepada dada Abu Bakar. Dan pada saat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, apa yang dikocorkan Rasulullah kepada Abu Bakar? Dari Abu Bakar dikocorkan kepada putranya, cucunya, cicitnya, dalam arti putra dzurriyah ataupun dalam arti putra nuriyah. Itu semua sampailah kepada Bapak semua yang ada di tempat yang mulia ini. Amin. Itu yang disebut naksun dandun, yaitu stempel yang ditanamkan, yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada Pak Kiai, sampai kepada Bapak semuanya. Syukuri nikmat itu, karena itu datang hakikatnya dari Allah. Nah, oleh karena itu yang dinamakan Thariqah Siddiqiyah, yang datang pertama yang Allah kasihkan kepada Rasulullah, lalu kasihkan kepada Abu Bakar, dan akhirnya semua para sahabat mendapatkannya. Yang kedua adalah aliyah, yang pertama Allah kasihkan kepada sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalimat intinya la ilaha illallah. Itulah. Maka Bapak nikmati itu yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, dan akhirnya para sahabat semua pun juga mendapatkan jamaatan wa furoda, yang kadang-kadang besar
melalui berjamaah, dan kadang-kadang secara sendiri-sendiri datang. Nah, itulah, ini dalam kitab ini ada dijelaskan panjang lebar. Yang datang ke Abu Bakar, yang datang kepada Sayyidina Ali, semuanya telah Allah kasihkan buat bapak dan ibu semua. Alhamdulillah. Nah, maka ilmu yang mendorong pada nilai tinggi ruhaniyah, dimensi ruhaniyah itu, yaitu ilmu apa? Ilmu tasawuf. Yang hanya diucapkan, diatur dengan makhrij huruf, itu ilmu qiraat, ilmu makhraj. Yang diucapkannya ilmu syariat, ilmu dohir. Yang diingatkan dan sampai diakhlakannya adalah dibahas panjang lebar secara ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu dari siapa dan peletaknya siapa? Ilmu tasawuf peletaknya, wadi'nya, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan wa auhahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablahu fa innahu ruhus syara'i wal adyan. Itulah, ini penjelasan dari ma'bade tasawuf. Karena setiap orang yang mau membahas satu pandisiplin ilmu harus bahas dulu ma'badenya. Nah, ini bil barakah aja saya di tempat yang mulia ini ingin dalam satu ataupun dua membahas ma'bade ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini yang kita berusaha mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memberkahkannya. Amin. Nah, bagaimana? Karena setiapan ada ma'badenya. Innama badi kulli panin asrah al-hadu wal mawdu'u summa samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdaduhu musyari'u masailu wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'a haja saropa. Sesungguhnya definisi dasar-dasar ma'badi yang semua pan ilmu kalau dibahas harus membahas ma'badi dulu. Sesungguhnya ma'badi dalam segala pan, setiap pan yang akan dibahas semuanya ada 10. 1 al-haddu, 2 wal mawdu, 3 samroh, 4 fadluhu, fadlnya, keutamaannya, dan kelima wanisbatun, nisbatnya, korelasinya, hubungannya dengan semua ilmu. Wal wadi, peletak ilmu itu. Nah, siapa peletak? Nah, di sini wal wadi'u Allahu tabaraka wa ta'ala wa auhahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablahu fa innahu ruhus syara'i wal adyani al munazzalati kulliha. Itulah wadi ya, diambil karena wal ba'du bil ba'di tafa, cukup tahu sebagiannya, misalnya tahu 5, tahu 6 ataupun tahu 7. Tapi wa man darul jami'a haja syarofa, barang siapa yang mengetahui semuanya mendapat kemuliaannya. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan. Amin. Nah, inilah pertama al-haddu, yaitu definisi. Al-haddu tahaddu tasawufi, had ilmu tasawuf. Definisi ilmu tasawuf apa? Huwa ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmumuha wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha wa tahliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha wa kaifiyatus suluki wa syairu ilallahi ta'ala wal firaru ilaihi. Itu definisi ilmu tasawuf. Hadnya apa? Huwa ilmu tasawuf ilmun yu'rafu, ilmu untuk mengetahui bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmumuha, yaitu ilmu untuk mengetahui keadaan
keadaan jiwa, keadaan nafsu, mahmuduha yang baik, wa madmumuha dengan yang jelek. Wa kaifiyatu tathhiriha wa kaifiyatu tathhiriha, dan mengetahui cara untuk membersihkan. Membersihkan apa? Nafsu minal madmumi minha, dari nafsu yang jelek, wa tahliyatiha, dan mengetahui menghiasinya, memperindah,nya nafsu, bil ittisofi, dengan sifat-sifat, bimahmudiha, dengan sifat-sifat terpuji, wa kaifiyatus suluki, dan mengetahui cara as-suluki, berjalan, mendaki, wasyairu ilallahi ta'ala wal firaru ilaihi. Nah, itulah ilmu tasawuf, yaitu untuk mengetahui keadaan nafsu yang ada dalam jiwa kita, baik dan buruknya, dan untuk mengetahui cara membersihkannya. Cara membersihkannya dari yang jelek kepada yang baik, dan cara menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan mengetahui cara suluk, berjalan, mendaki, suluk, menyukruk, kata orang Sulama, menuju kemana? Wasairu ilallah, berjalan menuju hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah perjalanan kita yang penuh kerikil dan licin, betapa beratnya kita ingin menemui Allah, karena nafsu itu yang menghalanginya. Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak bersama orang ini berhubungan secara dagang, secara apa, tapi tiba-tiba, kenapa setelah Bapak belajar zikir, tiba-tiba camberut gak karuan? Betul. Kadang-kadang menemui orang yang kadang-kadang Bapak habis pikir, apa ini orang? Padahal Bapak tidak ada rasa benci kepada mereka, tapi mereka kadang-kadang suudon pada Bapak. Nah, ini cara betapa beratnya untuk ujian ruh dan jiwa kita. Maka kita ambil fungsi dzikir adalah untuk menenangkan hati kita. Fungsi dzikir adalah untuk menyelamatkan seluruh ibadah kita, ibadah mahdhuf ataupun ibadah ghair mahdhuf. Di tengah-tengah kita sebagai hamba, untuk membuktikan kehambaan di hadapan Rabb kita, kita itu tidak seperti berjalan di atas permadani, tapi cita-cita hidup kita kan ingin hidup itu seakan-akan berjalan di atas permadani, yang di pinggir kanan kirinya dipenuhi dengan umbul-umbul warna-warni, betul Pak? Dan ditaburi dengan rupa-rupa kembang yang wewangian dan wewangian. Itulah harapan. Tapi fakta hidup selalu ada rintangan, godaan dan godaan. Maka coba kita relung. Bapak suka lihat kalau di bulan Agustus, bulan-bulan kemerdekaan bangsa kita yang selalu diperingati setiap tahun sekali, di bulan Agustus biasanya muncul macam-macam lomba, betul? Coba kita tapakuri aja satu lomba aja. Lomba apa? Lomba mengantarkan kelereng tapi pakai sendok. Suka ada ya? Pakai sendok, lalu sendoknya digigit ya, lalu masukkan ke releng. Nah, tugasnya harus sampai dari setar, mungkin ada 5 meter, mungkin ada 10 meter, suka ada ya. Nah, lalu Bapak harus mengantarkan sampai ke sana. Tapi kadang-kadang ada 5 orang, ada 10 orang pesertanya. Nah, di antara yang 5 orang, 10 orang pesertanya mungkin punya pendukung masing-masing. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang mendukung mesti memuji Bapak, yang tidak mendukung mesti mencaci Bapak, walaupun dengan isyarat, dengan bagaimana, apalagi dengan kata-kata. Tapi tugas Bapak mengantarkan kelereng, betul, kelereng di sini, paham ya? Nah, ada yang memuji, oh Bapak bagus, Bapak pintar, Bapak sukses akan sampai. Apakah tengok oleh kita? Sehingga kita
terjerembab dengan pujian itu, jangan wahai saudaraku. Teruskan hantarkan kelereng itu sampai finish. Kalau ditengok saking sukanya, jatuh dong. Apa? Kelereng, betul. Lalu ada yang mencaci. Mana mungkin orang seperti ini? Enggak mungkin, bagaimana dan bagaimana terus. Tidak mungkin sampai lihat, tengok, jangan. Bapak sedang berjalan. Urusan Bapak bukan dengan yang memuji dan yang mencaci. Tapi urusan Bapak sekarang mengantarkan kelereng sampai ke finish. Ditengok yang benci, jatuh kelereng. Ditengok yang memuji, jatuh. Betul Pak? Maka oleh karena itu kita menuju Allah sesuai dikasihkan oleh Syaikhul Mursyid, yang terus beliau dikasih yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih untuk kita supaya kita pun ikut diisrokan oleh Sang Pencipta. Amin. Supaya kita pun ikut mi'raj, dimi'rajkan dalam artian ruh dan jiwa kita diberangkatkan hakikatnya dengan kasih sayang Allah. Mungkin datang orang yang memuji dan mungkin datang orang yang mencaci terus. Bapak tidak ada hubungan dengan pembenci dan pencaci. Tapi Bapak berhubungan pada saat sekarang, nanti dan seterusnya dengan Allah Sang Pencipta. Karena Dia yang mengasihi, karena Dia yang memberi, karena Dia yang mendidik, karena Dia yang mengetahui, karena Dia yang maha dekat tak terhingga, karena Dia yang maha segala-galanya dengan Bapak. Hidupkan ruh Bapak, tenggelamkan jiwa Bapak, murokobahkan detak jantung Bapak dengan penuh penghayatan, dengan penuh ketauhidan, karena Bapak seorang hamba yang ingin sampai ke finish mardhatillah. Amin. Mudah-mudahan. Maka ilmu tasawuf yang tadi definisinya yaitu huwa ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmumuha wa kayfiyatu tathhiriha minal madmumi minha wa tahliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha wa kayfiyatus suluki wa syairu ila Allah taala wal firaru ilaihi. Mudah-mudahan sukses berhasil dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua, ilmu tasawuf yaitu apanya? Wal maudhu'u. Maudhu'nya itu apa? Objeknya. Sasaran ilmu tasawuf itu apa? Objeknya itu apa? Af'alul qalbi wal khawasi min haitsu atazkiyati wa tasfiyati. Sasaran ilmu tasawuf yang Bapak terus pelajari, terus hayati. Maksudnya apa? Af'alul qalbi, kerjanya hati. Apalagi? Wal khawasi, dan panca indera, min haitsu atazkiyati wa tasfiyati, yaitu kerjanya hati dan panca indera dengan dari sifat untuk membersihkan qalbu dan hati, wa tasfiyati, dan menyucikannya. Jadi kerjanya hati supaya bersih, supaya suci, yaitu supaya hudurul qalbi ma'allah, hadir hati ingat kepada Allah, insya Allah. Yang ketiga, wa fadluhu, dan keutamaan ilmu tasawuf, annahu asraful ulumi li ta'alluqihi bi ma'rifatillahi ta'ala wa hubbihi wa hiya afdal alal itlaq. Jadi keunggulan ilmu tasawuf yang Bapak pelajari dengan melalui berjalan, yaitu jalannya dengan thariqah, maka itu adalah sebaik-baik ilmu yang termulia. Karena berkaitan ilmu tasawuf itu yang diamalkan secara thariqah itu bima ribatillahi ta'ala
makrifat kepada Allah, wa hubbihi, dan mahabbah kepada Allah. Maka itu seagung-agung ilmu, semulia-mulia ilmu, yaitu bihi annahu asraful ulumi li ta'alluqihi bi ma'rifatillahi ta'ala wa hubbihi wa hiya afdalu alal itlaq. Mudah-mudahan hanya sampai yang 3 ini. Mudah-mudahan tetap Allah berkahkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di waktu bulan yang mulia ini seluruh dunia dalam akidah sunnah wal jamaah sedang mengekspresikan kecintaannya, yaitu mentaklimkan dan mentakdimkan fenomena akbar yang Allah kasihkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diisrokan dan dimi'rajkannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan mi'raj pun dari masjid ke masjid, minal masjidil aqsa ila baitul ma'mur. Jadi dari masjidil aqsa sampai ke baitul ma'mur yang ada di langit ke-7. Di sana terus Allah meningkatkan lagi, mengangkat lagi sampai ke sidratul muntaha, Qoba Kausen au adna. Nah, itu Qoba Kausen au adna dalam kitab Nurul Burhan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan Qoba Kausen au adna itu termasuk kedudukan makom Syekh Sultan. Makom Syekh Sultan Aulia dikasihkan dengan istilah Qoba Kausen au adna. Berarti Isra dan Mi'raj itu diberikan kepada pemberi contoh, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis dikasihkan juga kepada yang diberi contoh. Siapa? Umatnya. Dari mulai sahabat beliau sampai hari kiamat, sepanjang umatnya mutaba'ah kepada beliau. Amin. Secara ilmu fikihnya, secara ilmu tauhidnya, secara ilmu tasawufnya, yang bermuara semua disiplin ilmu itu di mana? Ilmu thariqah di mana puncaknya? Kasih sayang Allah. Dengan melalui mujahadah Bapak, lalu mu'aqobah, lalu muraqobah, lalu musyahadah Bapak, sampai Bapak kepada tingkat musyahadah. Puncaknya di mana? Puncaknya istiqomah. Tapi ada lagi sesudah istiqomah, di mana? Sedangkan al istiqomah itu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Masih ada sesudah istiqomah, terus Bapak istiqomah, maka Allah memberikan pemberian terakhir kepada hambanya yang menghimpun semua disiplin ilmu. Allah mengasihkan kepada hambanya akhlakul karimah. Itulah akhlakul karimah. Hubungan dengan Allah semakin baik, hubungan dengan makhluk Allah semakin baik. Maka dalam thariqah, dalam zikir ada adab zikir, Pak. Di dalam kitab Anwarul Qudsiyah di sini para masyayikh membagi adab zikir sampai 1000 adab zikir. Cuma diikhtisar, dijam'u oleh mereka sampai 20 adab. Nah, 20 adab itu 5 sebelum melaksanakan zikir, 12 di waktu sedang berzikir, maka 3 di waktu sesudah zikir. Mudah-mudahan yang 20 adab zikir ini Allah berkahkan, kasihkan buat kita semua. Amin. Nah, di antara yang 20 adab zikir ini yang paling pokok adalah al-qurbu min hadratillahi khas. Termasuk adab zikir tatkala Bapak sedang mengucapkan zikir, hati Bapak merasa dekat kepada Rob yang Bapak ingat, yaitu al-madhkur yang dituju oleh Bapak. Apa? Merasa eksistensi akbariyah Allah terasa oleh jiwa Bapak, bahwa Bapak sedang didikirkan, sedang disolatkan, sedang diwiridkan. Ini hakikatnya annal fa'ila al-haqiqiyah
huwallahu ta'ala. Sebenarnya yang berbuat dalam keadaan Bapak sedang berzikir sampai Bapak ikhlas, sampai Bapak muraqabah, hakikatnya bukan kerja Bapak. Itu semuanya adalah fa'ilnya Allah yang Maha Memberi. Mudah-mudahan itu dapat semuanya. Mudah-mudahan, amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Sekarang kepada apa yang diaturkan oleh beliau untuk sama-sama belajar zikir bagi yang baru, yang sudah tajadud namanya, yang baru ya. Pertama, unsurnya bil barakah. Mudah-mudahan sampai dari tabaruk kita ini menjadi suluk. Amin. Menuju hadirat Allah. Mari kita mukadimah ya bersama-sama. Saya duluan, bapak dan ibu mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.